Malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini Rabu 22 Maret 2017 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak. Namun sebelumnya dapat Anda ikuti cuplikan berita utama. Warga KUR protes feri yang docking. Jaksa tolak pembelaan terdakwa Putu Hena. Pencemaran berat terjadi di Gunung Botak. Pemirsa, demikian cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Di samping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi kami. Bersama saya Alen Lekatompesi. Berikut kita ikuti berita Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, puluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat KUR mengajukan protes terhadap pemerintah Kota Tual terkait pengoperasian kapal feri yang melayani masyarakat di sana. Saat ini kapal feri Tanjung Madlahar yang melayani rute Tual KUR Kaimer sementara docking tahunan. Protes warga KUR itu disampaikan saat pertemuan dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual, ASDP dan Syah Bandar Tual. Menurut mereka, saat KMP Madlahar docking, praktis tidak ada kapal yang melayani warga di Pulau KUR dan sekitarnya. Akibatnya masyarakat setempat tidak dapat bepergian kemana-mana. Karenanya mereka meminta pemerintah mengganti kapal feri tersebut dengan kapal feri lainnya agar masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Namun, Dinas Perhubungan Kota Tual menyebutkan, kapal-kapal feri telah diatur pengoperasiannya. KMP Tanjung Madlahar harus melakukan docking tahunan sebagai persiapan melayani masyarakat pada bulan Ramadan dan Idul Fitri nanti. Terkait dengan pergantian kapal, masyarakat diminta bersabar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual, Sukri Malok, mengatakan dirinya telah menemui pejabat di Kementerian Perhubungan untuk mengalihkan rute kapal feri lainnya ke Pulau-Pulau KUR. Untuk itu dibutuhkan tambahan subsidi pemerintah Kota Tual. Hasil pertemuan antara KUPP Kota Tual, GM ASDP Kota Tual, Dinas Perhubungan dan para utusan yang mengatasnamakan masyarakat Kota Tual antara lain feri tetap diusahakan untuk 1 minggu 1 kali, sehingga ini menutupi kekosongan yang selama ini Erana mengikuti docking di Ambon kurang lebih selama 1 bulan. Kapal yang nantinya untuk masuk Tayan Dukur itu salah satu. Kalau tidak lobster berarti Erana. Selama ini KMP Madlahar melayani masyarakat KUR, Tayando dan Kaimer 2 kali seminggu. Sementara armada perintis hanya menyinggahi rute tersebut 2 kali sebulan. Dengannya praktis masyarakat KUR dan sekitarnya harus menunggu kapal perintis yang melayari rute tersebut. Dari Tual, Mesak Tati Pikalawan melaporkan. Penuntut umum menolak seluruh pembelaan dari penasehat hukum terdakwa mantan Direktur Politeknik Negeri Ambon, M. Putu Hena. Tim jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa dengan sadar melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tuntutan yang diajukan. Sidang kasus pembelian dan pengadaan tanah seluas 10.000 meter persegi dengan terdakwa Direktur Politeknik Negeri Ambon M. Putu Hena kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sore kemarin. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan replik atas pembelaan terdakwa. Jaksa penuntut umum menyatakan sesuai fakta persidangan, terdakwa M. Putu Hena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Karenanya jaksa menolak seluruh pembelaan terdakwa. Menurut jaksa, perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dan karenanya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Jaksa meminta Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 6 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara.
Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp702 juta apabila tidak mencukupi seluruh harta benda terdakwa disita dan dilelang. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa dengan sadar melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar pasal 2 dan pasal 18 tentang gratifikasi. Sebelumnya dalam nota pembelaannya, tim penasihat hukum terdakwa menyatakan tuntutan jaksa 6 tahun 6 bulan penjara tidak berdasarkan fakta sidang. Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Olehnya itu mereka meminta majelis hakim dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. Fani Letahid melaporkan. Sementara itu pemirsa, sidang kasus pengadaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya dengan agenda pembelaan dari terdakwa Idris Rolobesi kembali ditunda oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Ambon. Penundaan itu dikarenakan tim penasihat hukum terdakwa belum menyiapkan berkas pledoi. Sidang korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan agenda pembacaan pembelaan dari terdakwa Idris Rolobesi ditunda oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Ambon, Suwono. Penundaan sidang itu dikarenakan penasihat hukum terdakwa belum menyiapkan pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Munir Kairoti, penasihat hukum terdakwa Idris Rolobesi menyatakan akan membacakan pembelaan Rabu hari ini. Penundaan pembelaan terhadap Idris Rolobesi sudah dilakukan untuk kedua kalinya. Idris Rolobesi adalah mantan Direktur Umum PT Bank Maluku yang terlibat dalam skandal pembelian lahan dan gedung Bank Maluku di Surabaya senilai 54 miliar rupiah. Sebelumnya terdakwa Idris Rolobesi dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah subsidiar 7 bulan penjara. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 100 juta rupiah subsidiar 6 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 dan 3 serta pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Fani Letahid melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman.
Pemirsa, ujian nasional kesetaraan paket C tidak bersamaan hari dengan pelaksanaan ujian nasional yang diikuti siswa reguler. Di Provinsi Maluku terdapat 913 peserta didik yang akan mengikuti ujian nasional kesetaraan paket C. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Tanggal 3 April mendatang ujian nasional bagi siswa SMK akan berlangsung. Tahun lalu, ujian nasional siswa reguler berlangsung bersamaan dengan ujian nasional kesetaraan paket C. Hanya saja waktu pelaksanaannya berbeda, yaitu ujian nasional siswa reguler berlangsung di pagi hari, sementara ujian nasional kesetaraan paket C berlangsung di siang hari. Namun tahun ini, ujian nasional bagi siswa reguler tidak bersamaan harinya dengan ujian nasional kesetaraan paket C. Bila ujian nasional bagi siswa reguler berlangsung dari tanggal 3 hingga 6 April dan 10 hingga 13 April mendatang, maka ujian nasional kesetaraan paket C akan berlangsung selama 4 hari, yaitu tanggal 15 dan 16 April serta 22 dan 23 April. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku J. Saulia. Jumlah peserta didik yang akan mengikuti ujian nasional kesetaraan paket C sebanyak 913 peserta didik. Mereka tersebar di 5 kabupaten kota di Maluku. Dan kalau tahun pelajaran 2016-17 913 orang. Dan memang tahun lalu itu tidak ada UNBK untuk paket C. Sedangkan tahun pelajaran 2016-17 ada berbasis komputer untuk paket C. Jadi memang nanti ke depan seperti itu. Kemungkinan ujian paket C itu atau paket B sudah mungkin berbasis komputer. Untuk pelaksanaan UNBK paket C, memang kita ada kerjasama dengan beberapa SMK atau SMP di Kota Ambon untuk tempat penyelenggara UNBK paket C. Jadi untuk Kota Ambon kita pakai untuk SMK Negeri 1 Ambon dan SMP Negeri 6 Ambon sebagai penyelenggara UNBK untuk paket C yang jumlahnya 95 siswa. Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian nasional kesetaraan paket C tahun ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu, jumlah peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan paket C sebanyak 1.637 peserta. Kasaulia menyatakan ini menandakan bahwa jumlah buta aksara di Maluku semakin menurun. Otniel Kotadini melaporkan. Harga ikan basah di pasar tradisional di Kota Ambon mengalami lonjakan cukup tinggi. Kenaikan itu dipicu minimnya pasokan nelayan akibat cuaca buruk belakangan ini. Seminggu terakhir harga ikan basah mengalami kenaikan yang cukup tinggi di Kota Ambon. Naiknya harga ikan dipicu faktor cuaca yang tidak bersahabat. Tiupan angin kencang mengakibatkan gelombang tinggi dan nelayan enggan melaut. Akibatnya pasokan ikan di pasar berkurang. Nyonya Ulfa, salah seorang warga Kota Ambon, mengatakan kenaikan harga itu terjadi pada semua jenis ikan, terutama kawalinya dan cakalang. Jika biasanya kawalinya dijual per tumpuk 6 ekor seharga Rp20.000, kini naik menjadi Rp50.000. Sementara ikan jenis garopa dan beberapa jenis ikan karang lainnya dijual seharga Rp70 hingga Rp100.000 dari sebelumnya Rp50.000. Kendati cukup mahal, namun tidak menyurutkan niat warga untuk membeli ikan. Sementara ikan cakalang ukuran sedang dijual seharga Rp30 hingga Rp50.000 per ekor.
sedangkan ukuran besar dijual seharga Rp100.000 per ekor. Kenaikan itu bukan hanya menyulitkan pembeli. Para pedagang pun mengeluh kenaikan harga ikan itu. Mereka menyebutkan akibat kenaikan itu, sebagian orang lebih memilih membeli daging sapi atau ayam. Rahmalato Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Komisi D DPRD Maluku menilai infrastruktur pendidikan di daerah ini masih minim. Sebagian besar sekolah belum siap untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Berdasarkan hasil pengawasan Komisi D DPRD Maluku pada sejumlah kabupaten kota di daerah ini, infrastruktur pendidikan masih sangat minim. Sebagian sekolah tidak memiliki ruang kelas belajar yang memadai, termasuk ruangan perpustakaan. Demikian halnya dengan ketersediaan sarana pembelajaran lainnya, seperti komputer. Akibatnya sebagian besar SMA dan SMK belum dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Maluku, John Rahantoknam, kepada wartawan. Hampir semuanya merata di semua kabupaten kota, semuanya merata. Masalah pendidikan kita memang masalah yang harus ditangani serius. Ya, ditangani serius. Banyak sekolah yang tidak ada ruang perpustakaannya, tidak ada ruang laboratorium. Cuma hanya beberapa sekolah yang bisa mengikuti ujian nasional berbasis IT. Ada sekolah yang murid ikut ujiannya misalnya 30, tapi komputernya cuma 10, lalu bagaimana? Lalu ada sekolah yang memang mereka terpaksa membawa komputer dari rumah untuk dipakai untuk praktek. Ya, banyak yang pakai juga, fasilitas guru-guru punya laptop dan seterusnya. Itu banyak, itu terjadi. Dan itu merata. Ini baru 5 kabupaten kota yang kita lihat. Belum lagi kita belum ke arah Tenggara dan seterusnya. Ini pasti problem pendidikan kita, masalahnya sangat serius. Komisi D DPRD Maluku, kata Rahantoknam, akan segera melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk membahas berbagai kekurangan yang terjadi di sekolah-sekolah. Khususnya untuk menghadapi ujian nasional, kekurangan mestinya tidak terjadi lagi sehingga siswa dapat mengikuti ujian dengan baik. Julius Padaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, obat-obatan tradisional dan jamu ilegal ditemukan Badan POM Ambon di sejumlah desa di Maluku. Dampak dari obat tradisional tersebut yakni terjadi kerusakan pada ginjal, hati maupun paru-paru. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Ambon, Sandra Lintin, mengakui obat-obatan tradisional ilegal belakangan banyak dijual ke desa-desa. Dalam pengawasan yang berlangsung di Saparua beberapa waktu lalu, Balai POM Ambon menyita obat-obat tradisional ilegal yang dijual bebas pada sejumlah kios. Obat tradisional ini dijual untuk berbagai gangguan penyakit antara lain asam urat, pegalinu, maupun kolesterol. Sandra Lintin mengakui obat ini sangat berkhasiat menyembuhkan dalam waktu relatif singkat, namun dampaknya berbahaya bagi kesehatan. Dampak yang ditimbulkan akibat konsumsi obat-obatan tradisional ini adalah kerusakan pada ginjal, hati maupun paru-paru. Pasalnya obat ini ditambahkan bahan aktif yang dosisnya tidak terkontrol. Bahan-bahan aktif yang ditambahkan antara lain piroxicam dan natrium diklofenat. Efek dari obat ini sangat kuat dan mesti melalui resep dokter, bukan dicampur sembarangan dengan obat tradisional. Di dalam obat tradisional itu ditambahkan bahan aktif obat, zat aktif obat yang dosisnya tidak terkontrol. Nah, di dalam jamu ini dia tidak pakai sistem itu karena tidak diuji secara klinis. Dia tambahkan aja, memang efeknya cespleng, langsung sembuh. Tapi sebenarnya itu sudah melewati dosis lazim yang harusnya diberikan atau kita minum. Kepala Balai POM Ambon, Sandra Lintin, mengakui distributor yang menjual obat-obat tersebut tidak pernah ditemukan. Pasalnya mereka menjual obat-obatan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Belakangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan merilis 27 obat tradisional yang mengandung bahan kimia. 7 diantaranya mengandung anti radang non-steroid atau AINS. Melki Latusaule, Sarles Bolaman melaporkan.
Pencemaran lingkungan di lokasi tambang emas Gunung Botak sudah berada di ambang batas. Kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi tersebut diakibatkan oleh penggunaan zat merkuri dan sianida oleh penambang ilegal. Lokasi tambang emas di Gunung Botak, Pulau Buru saat ini kembali tercemar. Pencemaran lingkungan yang terjadi di tambang emas Gunung Botak diakibatkan penggunaan zat berbahaya seperti merkuri dan sianida oleh penambang ilegal. Melihat kondisi itu, pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Buru, dan TNI Polri telah turun ke lokasi tambang emas untuk mengeluarkan para penambang ilegal dari lokasi tersebut. Bahkan lokasi tersebut saat ini sudah ditutup. Setelah lokasi tambang Gunung Botak dikosongkan dari para penambang ilegal, langkah selanjutnya akan dilakukan pemulihan kondisi lingkungan di areal tambang emas Gunung Botak. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maluku, Vera Tomasoa, mengakui pihaknya sangat prihatin dengan kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi di Gunung Botak. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait berupaya untuk memulihkan lingkungan di lokasi tambang tersebut yang rusak akibat penggunaan merkuri dan sianida. Menurut Vera Tomasoa, Dinas Lingkungan Hidup mendukung sepenuhnya langkah pemerintah Provinsi Maluku untuk menutup Gunung Botak. Hal itu penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah di sana. Penutupan lokasi tambang emas Gunung Botak merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Ambon. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Keberadaan sejumlah ABK ex kapal Thailand menjadi salah satu fokus bahasan warga dengan kepala imigrasi Tual. Walaupun sudah menikah dengan warga lokal, namun status mereka tidak jelas. Di Tual dan Maluku Tenggara banyak terdapat warga negara asing yang dulunya bekerja di kapal-kapal ikan. Kebanyakan dari mereka adalah warga negara Thailand dan Myanmar. Ada di antaranya bahkan telah menetap puluhan tahun dan menikah dengan warga lokal. Namun status mereka tidak jelas, terutama saat terlibat kasus hukum. Hal itu menjadi salah satu fokus bahasan antara Kepala Imigrasi Tual dengan warga saat sosialisasi undang-undang tentang keimigrasian di Kota Tual baru-baru ini. Kepala Kantor Imigrasi Tual, Dewa Putu Sudira, mengatakan paspor adalah dokumen resmi perjalanan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dari suatu negara atau organisasi internasional untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegang. Paspor akan diberikan apabila seseorang melakukan perjalanan ke luar negeri. Saat ini permohonan paspor dapat dilakukan lewat online dan manual. Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Maluku, Sony Sudarsono, mengatakan pembuatan paspor akan diperketat. Hal ini terkait dengan adanya tenaga kerja Indonesia non-prosedural yang bekerja di luar negeri atau ilegal. Adalah paspor yang dimohon oleh seseorang, ya, warga negara Indonesia, ya, dengan tujuan untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri tetapi tidak melalui PJTKI. Nah, itu kita kategori adalah TKI yang non prosedural. Itu adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada warga negara kita. Selain diikuti aparat pemerintahan, sosialisasi yang dilaksanakan di kantor Camat Dula Selatan Kota Tual itu juga diikuti jajaran Polres dan Polsek di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Sosialisasi itu dimaksudkan agar masyarakat paham tentang keimigrasian dan pembuatan paspor. Dari Tual, Mesak Tati Pikalawan melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus menggalakkan program padat karya. Program tersebut diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran di Provinsi Maluku. Program padat karya infrastruktur yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku untuk tahun 2017 membuka peluang kerja bagi tenaga kerja pengangguran.
mengingat tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya cukup banyak. Hal itu akan berdampak pada berkurangnya pengangguran. Program padat karya memiliki banyak manfaat. Selain pembangunan infrastruktur, kegiatan ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Kegiatan padat karya Dinas Nakertrans Maluku bersinergi dengan infrastruktur. Selain masyarakat bisa menikmati manfaat, tingkat perekonomian masyarakat juga akan meningkat. Sekretaris Desa Sepa Kabupaten Maluku Tengah, Abdullah Sopalatu, mengapresiasi pelaksanaan program padat karya yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Selain memberdayakan masyarakat setempat, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai masyarakat dan pemerintah negeri Sepa sangat merasa terima kasih karena memang pembangunan jalan tani ini sangat berguna bagi ketemu masyarakat dalam rangka dia mau ke lokasinya, dia tidak lagi lewat tumpukan becek di badan jalan. Kemudian dia sering menggunakan sepeda motor, itu malah dengan jalan begini kan lebih enak, dan dia bisa bawa dia punya hasil perkebunan, itu malah cepat dan tidak terhambat. Untuk tahun 2017 ini, program padat karya berupa pembangunan jalan setapak di Desa Sepa melibatkan warga setempat dalam jumlah yang cukup banyak. Jalan yang dibangun sepanjang 300 meter dengan lebar 1,5 meter tersebut menggunakan dana anggaran dan pendapatan belanja daerah Provinsi Maluku tahun 2017. Pelaksanaan pekerjaan ini akan dilaksanakan kurang lebih 30 hari. Program ini diharapkan dapat terus menurunkan angka pengangguran di setiap kabupaten kota di Maluku setiap tahunnya. Ongen Limba melaporkan. Warga desa Wainibe, Kecamatan Venalei, Sela, Kabupaten Buru, kecewa dengan pembangunan sarana umum MCK di desa tersebut. Sarana itu hingga kini belum difungsikan karena belum lengkap beberapa fasilitasnya, di antaranya tangki penampung air, listrik, dan air bersih. Sarana umum MCK yang dibangun bagi masyarakat desa Wainibe oleh kontraktor MCK Plus Wainibe belum diselesaikan. Salah seorang warga di sana, John Tasijawa, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pembangunan sarana umum itu. Sarana umum yang dibangun pada tahun 2016 lalu di desa itu sampai saat ini belum bisa difungsikan karena kurangnya beberapa fasilitas. Dirinya menyebut fasilitas yang belum diselesaikan diantaranya tangki penampung air, listrik PLN, dan sumur bor untuk ketersediaan air bersih. Anggaran pembangunan sarana umum tersebut tidak diketahui pasti karena tidak ada papan proyek. Masalah MCK Plus ini kan yang belum terakomodir seperti air. Air itu kan sumur bornya kan belum dibuat, dan juga menyangkut penerangan. Sejak tahun 2016 sampai saat ini kan belum bisa difungsikan. MCK itu belum bisa difungsikan disebabkan karena tidak ada air. Tasijawa berharap adanya perhatian serius dari pihak DPRD dan pemerintah daerah setempat. Dengannya sarana umum yang dibangun dengan anggaran negara itu bisa dimanfaatkan masyarakat. Dari Namlea, Ernest Tasijawa melaporkan. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yunus Saya, mengatakan pihaknya akan segera menertibkan sopir angkot yang melakukan aktivitas di luar jalur. Mereka akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pencabutan izin trayek. Petugas Dinas Perhubungan Kota Ambon saat ini sementara mendata jumlah mobil angkutan umum yang beroperasi sesuai jalur. Pendataan tersebut dilakukan karena ada sejumlah kendaraan angkutan umum yang melakukan operasi tidak sesuai dengan jalur. Jalur Stein misalnya dikeluhkan oleh para supir yang beroperasi di wilayah tersebut. Saat razia yang dilakukan para sopir angkot kemarin, terdapat puluhan mobil angkot yang beroperasi tidak sesuai jalur. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yunus Saya, mengatakan pihaknya akan segera menertibkan mobil angkot yang menyalahi aturan. Saat ini sementara didata ulang jumlah mobil angkot yang beroperasi sesuai jalur mereka.
Bagi yang beroperasi tidak sesuai jalur akan ditertibkan dan dikembalikan ke jalurnya. Abu Saubawa, Lamarunga melaporkan. Kopertis Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara terus melakukan pembinaan terhadap 44 perguruan tinggi swasta. Pembinaan itu bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas perguruan tinggi. Peningkatan kualitas sejumlah perguruan tinggi swasta di Maluku dan Maluku Utara mendapat perhatian khusus dari Kopertis Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara pada tahun ini. Pembinaan itu dilakukan dalam upaya pencapaian akreditasi perguruan tinggi. Koordinator Kopertis Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara, Zainuddin Notanubun, mengatakan pihaknya terus mendorong akreditasi perguruan tinggi swasta. Dengannya diharapkan terjadi peningkatan kualitas perguruan tinggi tersebut. Notanubun menyebutkan dari 44 PTS di Maluku dan Maluku Utara, baru satu perguruan tinggi yang mendapat akreditasi institut dengan kategori B. Selain akreditas institusi, akreditas program studi juga mendapat perhatian serius. Dari 213 program studi, baru 33 mendapat akreditasi B. Olehnya itu, Notanubun meminta sejumlah PTS di Maluku dan Maluku Utara untuk menyiapkan dirinya menuju peningkatan akreditas pada tahun 2017. Notanubun berharap peningkatan manajemen perguruan tinggi mampu meningkatkan kualitas mahasiswa yang menuntut ilmu di perguruan tinggi swasta tersebut. Dari 44 perguruan tinggi memang pekerjaan berat Kopertis untuk bagaimana berupaya mendorong peningkatan mutu dan kualitas pendidikan itu. Karena kalau kita bicara tentang mutu dan kualitas itu ada di beberapa indikator. Ada indikator manajemen perguruan tinggi itu sendiri, kemudian tenaga pengajar sendiri itu adalah juga merupakan salah satu tantangan. Di samping itu ada aktivitas mahasiswa. Sehingga kita berupaya walaupun dia pelan tapi pasti ada peningkatannya. Jadi sekarang untuk peningkatan dari akreditasi itu yang kita kenal akreditasi ada 3. Jadi peringkat C, peringkat B, dan peringkat A. Notanubun mengakui saat ini 43 PTS masih terakreditasi C dari Badan Akreditasi Nasional. Karenanya ke depan Kopertis Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara mendorong untuk pencapaian akreditasi baik institusi maupun program studi. Fani Letahid melaporkan. Pemirsa, masalah lingkungan hidup saat ini menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan termasuk pemerintah. Hal itu dikarenakan banyaknya pembangunan yang dampaknya berpengaruh pada lingkungan hidup. Pesatnya pembangunan yang dilakukan saat ini akan berpengaruh pada lingkungan hidup. Semakin gencarnya pembangunan di suatu tempat, maka semakin berdampak terhadap lingkungan. Untuk itu, pembangunan diharapkan selalu bersandar pada prinsip meminimalisir resiko lingkungan yang akan terjadi. Hal itu dikatakan staf ahli Gubernur Maluku bidang sumber daya manusia Halim Datis saat membuka forum SKPD bidang lingkungan hidup Provinsi Maluku Rabu pagi. Menurutnya, forum SKPD bidang lingkungan hidup yang dilakukan ini sangat strategis untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Maluku. Melalui forum ini diharapkan dapat mendorong masyarakat dan semua pihak agar secara transparan mengevaluasi berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga masalah lingkungan hidup di masing-masing daerah di Maluku dapat tertangani dengan baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maluku Vera Tomasoa mengatakan forum SKPD bidang lingkungan hidup ini akan dimanfaatkan untuk menyatukan persepsi terkait dengan pelaksanaan program Dinas Lingkungan Hidup baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tugas utama yang akan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Maluku terkait dengan masalah teknis di lapangan. Kalau kita lihat tiap-tiap kabupaten kota punya permasalahan lingkungan yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing lingkungan. Nah, kita punya satu persepsi bagaimana kita menata lingkungan kita dengan berbagai pembangunan yang saat ini
sedang laju-lajunya terjadi di kabupaten kota, sehingga pembangunan boleh jalan tapi lingkungan juga menjadi bagian dari prioritas yang tetap harus dijaga dan dilestarikan. Forum SKPD Dinas Lingkungan Hidup Maluku ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dari kabupaten kota dan LSM. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemerintah Kota Ambon akan memberikan perhatian bagi para atlet berprestasi yang telah membawa nama baik Kota Ambon di tingkat nasional maupun internasional. Dengannya mereka bisa terus berprestasi mengharumkan nama daerah ini. Para atlet berprestasi di Kota Ambon yang telah membawa harum nama Kota Ambon di sejumlah event nasional akan diperhatikan oleh pemerintah Kota Ambon. Perhatian yang diberikan tersebut sebagai bentuk terima kasih dan dukungan dari pemerintah Kota Ambon kepada para atlet yang telah membawa nama baik Kota Ambon, baik bertaraf nasional maupun internasional. Hal itu disampaikan penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya. Menurut Papilaya, pemerintah Kota Ambon merasa bangga memiliki para atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama baik Kota Ambon di tingkat nasional. Atas prestasi yang dicapai itu, maka pemerintah Kota Ambon akan melihat dan mendukung para atlet tersebut untuk terus berprestasi. Dan saya kira kita harus mendukung ya prestasi anak-anak kita, apalagi membawa nama kota, membawa nama Maluku. Kita harus bangga ya. Kita bangga dengan anak-anak kita yang berprestasi, dan oleh karena itu wajib ya sebagai pemerintah, sebagai masyarakat kita harus mendukung apapun dukung dalam bentuk apapun kita harus, karena itu memacu prestasinya, tapi juga memberikan semangat, motivasi bagi generasi yang lain ya. Jadi saya kira anak-anak yang berprestasi itu harus mendapat perhatian ya, harus mendapat perhatian. Dan saya kira ini nanti kalau sudah disampaikan secara resmi ke saya akan respons dan saya akan membantu untuk saya membantu. Salah seorang atlet berprestasi asal Kota Ambon saat ini adalah Mateus Berhitu, juara pertama lari maraton 320 km tingkat internasional di Sumbawa tahun lalu. Saat ini Mateus Berhitu sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba yang sama yang dijadwalkan berlangsung pada awal April mendatang. Dukungan dari pemerintah daerah sangat diharapkan untuk memuluskan niatnya mempertahankan gelar juara yang diraih dalam event lari maraton tingkat internasional di Sumbawa, NTT tahun lalu. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemerintah Kota Ambon juga mendukung Yayasan Berdikapura Nusantara untuk menyiapkan generasi muda Maluku menjadi tenaga kerja di bidang penerbangan. Setiap lulusan Yayasan Berdikapura Nusantara akan mendapatkan lisensi siap bekerja di dunia penerbangan. Direktur Utama Berdikapura Nusantara Mosalam Latukonsina menilai dunia penerbangan di kawasan Indonesia Timur tumbuh pesat. Hal itu ditandai dengan adanya armada penerbangan baru dan dibukanya bandara di sejumlah kabupaten. Perkembangan pembangunan di bidang penerbangan ini akan membutuhkan tenaga kerja. Olehnya, generasi muda di Maluku harus disiapkan sebagai tenaga kerja di bidang penerbangan. Jika tidak, pemuda di Maluku akan menjadi penonton, sementara peluang kerja itu akan diisi sumber daya dari luar daerah. Melihat peluang itu, Berdikapura Nusantara dan PT Gapura Angkasa kembali memberikan training Initial Basic Aviation Security Batch ketiga yang diikuti 24 peserta. Ya, harapannya ya dari 24 yang mengikuti training kali ini bisa langsung mereka bisa mempantaskan diri mereka, bisa memantapkan diri mereka untuk pada akhirnya nanti pada penutupan nanti bisa direkrut, bisa diserap oleh berbagai airline maupun di bandara-bandara yang ada di Provinsi Maluku maupun di luar Provinsi Maluku. General Manager PT Gapura Angkasa Cecep Abdul Syukur mengatakan mereka yang lulus dari Berdikapura Nusantara akan mendapatkan lisensi dari Perhubungan Darat. Lisensi dari Perhubungan Darat itu sebagai bukti lulusan Berdikapura Nusantara memiliki kualifikasi untuk siap bekerja di bidang penerbangan. Makanya penting sekali ini kenapa ada pendidikan ini, karena pendidikan ini menjurus pada klasifikasi, pada spesifikasi yang semua dikeluarkan lisensinya oleh Perhubungan Udara. Nanti ada ujian negara pun bisa lulus, bisa tidak lulus, bisa. Tergantung dari para pesertanya. Kami mendorong generasi muda putra-putri Ambon ini untuk bangkit.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Beni Kainamas, saat membuka pelatihan itu menyatakan dukungannya terhadap kegiatan Berdika Pura Nusantara. Menurutnya, pelatihan ini sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang siap pakai di bidang penerbangan. Olehnya itu dimintakan kepada peserta untuk disiplin dan fokus mengikuti pelatihan yang dijadwalkan berlangsung 6 bulan itu. Pelatihan ini sangat penting sekali, membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk dapat berguna, dapat berkarya ya di suatu pekerjaan yang sangat penting, dunia penerbangan. Hamzah Tomiyah melaporkan. Kepala SMP Negeri 2 Ambon, Lasiteni, berkeyakinan siswa peserta ujian nasional tahun ini lulus 100%. Keyakinan tersebut didasarkan pada suksesnya pelaksanaan tryout, ujian sekolah, serta les tambahan yang telah dilalui. Kepala SMP Negeri 2 Ambon berkeyakinan seluruh siswa yang akan mengikuti ujian nasional tahun ini lulus 100%. Keyakinan tersebut didasarkan pada sejumlah kegiatan penunjang lainnya yang telah dilalui dengan sukses, seperti tryout serta les tambahan. Lasiteni menyebutkan sesuai komitmen, mutu lulusan akan terus ditingkatkan setiap tahunnya. Saya sangat berharap bahwa apa yang sudah guru bimbing selama kurang lebih 1 tahun terakhir di masa mereka setelah berada di kelas 9 itu akan membawa hasil yang menjamin untuk mendapatkan kelulusan yang berkualitas. Ya, saya sangat berambisi itu. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan pula kepada siswa, kepada anak, orang tua bahwa belajar ini tidak ada batasnya. Belajar ini kontinu dan terus menerus. Ya, seperti apa yang diungkapkan dalam bahasa-bahasa dunia, ya, bahwa pendidikan seumur hidup itu adalah mengantarkan kita untuk belajar. Ya, long life education. Jumlah siswa yang terdaftar untuk mengikuti ujian nasional tahun 2017 lebih banyak dari tahun sebelumnya. Peningkatan peserta ujian ini disebabkan siswa baru yang mendaftar di sekolah tersebut dari tahun ke tahun semakin meningkat. Abu Saubawa, Lamarunga melaporkan.